Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam bela negara. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Tentu kita berharap dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, mengawali pertemuan di kelas besar ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, ya, sangat berbahagia bisa kembali menyapa teman-teman. Tentunya di kelas besar ini merupakan kelas gabungan tentunya di materi atau mata kuliah teori diplomasi. Sebagaimana sebelum ataupun di pertemuan pertama, Bapak sudah sampaikan bahwa berbicara tentang diplomasi itu merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam ilmu hubungan internasional. Diplomasi adalah interaksi, diplomasi adalah hubungan antar negara, diplomasi adalah hubungan baik bersifat individual maupun komunal maupun kelompok, dan diplomasi juga adalah dasar dari bagaimana supaya kepentingan nasional itu bisa sesuai dengan harapan, bagaimana kita mampu menyampaikan misi sebagai aktor dalam hal ini negara, agar aktor lain, negara lain berkenan untuk melakukan komunikasi dan bahkan mengikuti ya apa yang kita inginkan. Nanti kita akan temukan bagaimana bernegosiasi dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita jauh ke sana, ya, di pertemuan kedua ini ada beberapa hal yang sangat mendasar yang ingin Bapak sampaikan. Mungkin Bapak akan coba share screen, ya. Ya, di sini hal yang sangat mendasar yang harus kita pahami bahwa dalam ilmu hubungan internasional itu terdapat aspek cooperation, competition, anarkisme, dan konflik. Ya, tentunya bicara cooperation ya ataupun kerjasama ini akan terjadi ya di mana adanya kebutuhan. Ya, tentunya landasan dari kerjasama itu adalah kebutuhan. Dan saat ini negara tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena tuntutan dari ya masyarakat, tuntutan dari rakyatnya. Kita sebagai ataupun sebagai sebuah negara menjadi kewajiban untuk melayani bangsa dan negaranya, untuk melayani rakyat dan masyarakatnya. Sehingga untuk memperluas jaringan itu perlu adanya cooperation. Nah, di sinilah HI menjadi salah satu ilmu yang mendasari adanya cooperation, khususnya lintas negara, baik bersifat bersifat bilateral, multilateral, ataupun juga global. Ya. Kemudian ketika adanya kerjasama, seiring dengan berjalannya suatu kerjasama, di situ juga ada kompetisi, ya. Ada semacam kompetisi. Tentunya ini juga menjadi satu hal yang sangat mendasar ya bicara kompetisi ini. Di mana kita tahu ya bahwa semakin tinggi ya kebutuhan, kemudian di situ akan semakin berkurang ya sumber daya alam ataupun potensi yang diperlukan. Ya, kalau bicara teknologi boleh sangat berkembang, tapi bahan baku dan sebagainya ini akan mengakibatkan adanya kompetisi untuk mendapatkan, adanya kompetisi untuk lebih baik, adanya kompetisi untuk menjadikan negaranya tentunya mandiri atau menjadi negara maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian yang ketiga adalah anarkisme. Anarkis ini ya tentunya berawal dari sebuah kekuasaan.
Ya. Artinya ketika cooperation competition ini berjalan dengan baik, di sini ada anarkis. Anarkis ini adalah bagaimana sebuah negara menguasai, ya, punya otoritas, ya, punya otoritas terhadap satu hal. Dan makanya dari rangkaian itu terjadilah hal yang keempat, yaitu konflik. Ya. Nah, konflik ini tidak bisa dihindari, baik konflik internal maupun eksternal. Jadi bahkan konflik ini menjadi ciri, ya, menjadi ciri adanya kemajuan di dalam satu negara itu. Artinya beda apa ya, beda orang, beda cara memimpin, beda cara berpikir, beda cara mengambil keputusan. Ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan, di situ terjadi konflik. Ya. Tentunya dalam lingkup yang lebih besar, ya, konflik ini ya pasti akan lebih berbahaya. Jadi tergantung dari siapa aktor yang berkonflik gitu. Kalau berkonfliknya hanya individu antar individu, ya itu relatif tidak sulit untuk mendamaikan. Tapi terjadinya aktor dan aktor atau negara dengan negara lain itu butuh waktu panjang untuk menyelesaikan. Nah, disinilah maka hubungan internasional ini adalah menjaga interaksi antar negara. Dan tujuannya apa? Mencapai kepentingan nasional. Kemudian, tadi Bapak sampaikan bahwa negara tidak bisa hidup sendiri. Makanya perlu kerjasama, ya, ataupun kerjasama di sini baik kerjasama dalam damai ataupun dalam konflik. Ya. Dan kemudian selanjutnya Bapak ingin sampaikan bahwa dalam konteks, ya, hubungan internasional, ya, kita harus memahami, ya, adanya sistem internasional, masyarakat internasional, individual, dan juga keamanan internasional. Ya. Nah, kemudian hubungan internasional di sini juga, ya, merujuk pada subjek akademis, ya, dan juga ada beberapa hal yang merujuk kepada subjek ataupun bidang fenomena ataupun case study, ya. Nah, disinilah tentu, ya, hal yang sangat mendasar ataupun tadi Bapak sampaikan tentang di mana posisi diplomasi, ya, dan ini menjadi akar hubungan internasional. Di sana ada hukum internasional, sejarah diplomasi, dan ini yang akan kita kembangkan, kita gali kita pahami di materi perkuliahan ini. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, definisi dari diplomasi, ya, kemarin sempat Bapak singgung di pertemuan pertama, ya. Tapi secara umum, ya, diplomasi ini berasal dari kata diploma yang berarti melipat, ya. Kemudian ini berkembang menjadi diplomas atau untuk menyebut paspor dan surat logam atau dokumen-dokumen resmi, ya. Kemudian pada zaman pertengahan dikenal dengan nama diplomatikus atau diplomatiku, ya, yang artinya siapapun yang berhubungan dengan dokumen-dokumen tersebut dikatakan diplomatiku, ya, atau orang yang mengurus, ya, orang yang punya urusan dengan dokumen-dokumen resmi itu diplomatik, ya. Kemudian seiring berkembang hubungan internasional, ya, kemudian diplomasi, ya, dihubungkan dengan hubungan luar negeri dan orang-orang yang berperan di dalamnya adalah seorang diplomat, ya. Tentunya sejalan dengan hal tersebut, ya, seorang ahli diplomasi, ya, bernama Sukarsini menjelaskan bahwa tujuan diplomasi ini adalah mengejar kepentingan nasional. Jadi sebuah negara tentu punya national interest, ya, atau kepentingan nasional, dan ini harus dijaga, ya, dijaga, dipelihara, dikembangkan, ya, supaya bermanfaat, ya, tentunya untuk bangsa dan negaranya. Ya. Jadi tujuan dari diplomasi ini adalah mengejar kepentingan nasional suatu negara, suatu masyarakat dengan cara apa? Dengan cara tukar menukar informasi, ya. Tukar menukar informasi untuk tentunya merubah tingkah laku, ya, atau menjadi satu hal yang biasa,
Akhirnya setiap masalah apapun ya itu bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi. Ya. Jadi berawal dari tukar menukar informasi, ya di situ akan terbangun sebuah relasi, ya, ya kemudian disitulah akan melahirkan sebuah potensi-potensi ataupun hal-hal yang bisa dikerjakan bersama. Nah itulah dari semangat sejarah diplomasi. Kemudian menurut Barston bahwa diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Kita tahu ya bahwa bicara aktor itu ya ada state actor, ada juga non state actor. Ada aktor ya dari satu negara ya atau merupakan pimpinan atau presiden ataupun juga menteri yang mewakili presiden ya ataupun juga komponen pilar-pilar bangsa itu adalah aktor utama. Ada juga yang non state ya, non state itu ya berarti organisasi internasional, kemudian organisasi nasional itu merupakan aktor tapi non state ya. Artinya apa? Di sini aktor di sini yang mempengaruhi, yang punya kuasa, yang punya kepentingan ya. Tentunya kita optimis ya. Kita berpikir positif ya. Apa yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut adalah untuk kepentingan nasional kita. Nah, makanya menurut Baston ini diplomasi sebagai manajemen. Artinya butuh manajemen, harus di-manage ya. Tidak bisa asal. Ada kriteria-kriteria sehingga ya kalian teman-teman tahu sendiri ya kalau seorang diplomat prosesnya, pemilihan prosesnya juga dari bermacam-macam tes ya. Karena memang ada rangkaian yang harus dilalui, yang harus dipatuhi dan harus lulus ya. Sehingga menjadi diplomat itu tidak sembarangan. Tidak semua orang bisa menjadi diplomat, meskipun semua orang bisa menjalankan fungsi diplomat. Apa sih susahnya bertukar informasi? Apa sih susahnya mempengaruhi orang lain? Tapi ini adalah tugas negara. Makanya di sini disebut manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Ya. Tentunya melalui mekanisme perwakilan yang resmi. Ya. Kita 100 lebih ya negara yang kita punya hubungan diplomatiknya. Artinya hubungan diplomatik ini diwujudkan dengan adanya kedutaan di negara tersebut. Begitupun ada kedutaan negara tersebut di negara kita. Teman-teman sekalian, ya. Kemudian perwakilan resmi ini apa? Ya, tujuannya itu dalam berdiplomasi itu yang pertama adalah menyampaikan, mengkoordinasikan, ya. Jadi bagaimana pertama dia menyampaikan misi dari negaranya, menyampaikan visi dari negaranya, kemudian juga mengkoordinasikan. Kalau koordinasi kan ada apa semacam tektok ya, dalam artian ada komunikasi dua arah. Tidak hanya menyampaikan, tapi juga mengkoordinasikan, dan yang terpenting adalah mengamankan kepentingan nasional. Ya. Nah ini, ya mengamankan kepentingan nasional di negara tersebut. Tentu seorang diplomat sangat punya pengaruh yang sangat besar ya, punya dampak yang sangat besar terhadap apa yang dia lakukan di negara tersebut, bisa-bisa menghilangkan investasi kita atau investasi negara tersebut di negara kita. Jadi fungsi diplomat ini, ya, kedutaan-kedutaan ini sangat signifikan karena mereka juga berbicara atas nama negara, mereka juga berbicara atas nama presiden dan sebagainya. Nah kemudian ini adalah hal-hal yang memang dilakukan ya, ataupun yang kegiatan di mana para diplomat ya melakukan kerjasama antar negara yang berdaulat ya. Kemudian diplomasi juga ya mengatur hubungan negara satu dengan negara lain ya. Dan diplomasi juga merupakan seni ya. Jadi seni mengelola berbagai permasalahan ya. Tentu teman-teman bisa melihat ya bagaimana proses diplomasi di PBB contohnya ya, atau di
organisasi besar lainnya. Di sana betul-betul ya dituntut kemampuan, skill ya dari seorang diplomat. Makanya negara-negara tertentu ya tidak mudah itu menunjuk wakil-wakilnya itu. Supaya apa? Terutama itu punya kemampuan skill berkomunikasi yang baik, punya kemampuan negosiasi yang baik, punya kemampuan untuk mempengaruhi. Dan ini bukan hanya ilmu komunikasi yang harus dikuasai, tapi juga ilmu psikologi ya, ilmu sosiologi ya. Bagaimana ketika berhadapan dengan seseorang kita bisa langsung mengetahui gitu ya, bahwa orang ini nanti karakternya seperti apa. Dan ilmu ini bisa dipelajari gitu ya. Artinya kan kita ada ilmu psikologi, ada ilmu komunikasi dan sebagainya. Dan wakil yang ditunjuk ini ya tentunya harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup, serta juga bisa dari menteri luar negeri, duta besar, konsulat. Ya. Jadi di satu negara itu ada yang duta besar, tapi ada juga konjen ya, konsulat jenderal. Artinya kalau satu negara yang selain hanya dubes, tapi juga ada konjen, itu berarti begitu besar peluang ataupun begitu besar investasi kerjasama yang dilakukan di negara tersebut. Contoh di Arab Saudi, kita di Arab Saudi ini bukan hanya ada duta besar, tapi juga ada konjen, ya di Jeddah, ya di Riyadh, ya ini kenapa? Kok udah ada duta besar, tapi ada juga konjen? Karena begitu banyak pekerjaan yang dilakukan. Ya, tentunya kalau di Arab Saudi, bagaimana hubungan kita ya karena sebagai mayoritas umat Islam, ya tentu ada aktivitas ibadah ya rutin yang dilakukan ya oleh Islam Indonesia, dan tentunya negara wajib melindungi bangsanya ketika berada di luar negeri. Nah, kehadiran kedutaan, kehadiran konjen ya atau konsulat jenderal itu adalah merupakan representasi dari negara untuk melindungi bangsanya gitu. Nah, ini adalah perkembangan dari diplomasi ya, bagian dari sejarah yang memang tidak boleh dilupakan dan harus kita pahami. Ya. Dimana di zaman klasik atau era city state itu sebenarnya sudah ada di zaman Yunani ya. Ya, bayangkan tahun 300 sampai 1500 Masehi itu disebut dengan city state. Jadi ini belum bicara negara ya, ini kota ya. Kota jadi menjadi satu atau mereka melakukan komunikasi, walaupun komunikasi dagang ya. Ya ini ada bagian dari perkembangan diplomasi ya. Kan ada negosiasi, ada lobby ya. Itu adalah bagian dari diplomasi. Walaupun yang dipertukarkan adalah barang gitu ya. Nah, kemudian ada zaman nation state ya, Westphalia Treaty abad 16 ke 17. Nah, ini di mana kita sudah harus negara-negara bersepakat ya untuk membuat satu diplomatic law ya, hukum diplomatik. Jadi seseorang punya hak di negara lain untuk dilindungi juga. Negara jadi bukan hanya dilindungi oleh negaranya, tapi dilindungi oleh negara tersebut. Jadi ini zamannya nation state ya, atau sudah negara. Dan di sini yang dikedepankan ini ya hormat menghormati, yang dikedepankan ini adalah semangat untuk berkolaborasi ya, yaitu. Kemudian zaman industri ya tentu lebih berkembang lagi nih pencerahannya di model economic diplomacy. Ya, jadi diplomasi berkembang juga untuk mengembangkan pendapatan, untuk mengembangkan peningkatan ini ya, peningkatan income bagi negara tersebut ya. Jadi income generate istilahnya itu. Jadi bagaimana dengan adanya hubungan dengan negara lain itu menguntungkan nih buat negara kita. Nah, ini berkembang di abad 17 sampai 19 atau model economic diplomacy. Nah, kemudian saat ini ya, di samping ekonomi diplomasi juga berkembang zaman post industri era teknologi informasi digital diplomasi. Ada juga public diplomasi ya. Artinya semua konflik ya
ataupun apalagi dengan era digital ini ya, cuman berubah ini ya, berubah wadah gitu yang asalnya disampaikan secara langsung, ini digital juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan diplomasi. Jadi ini adalah perkembangan diplomasi ya, berawal dari city state, kemudian nation state ya, industri ya, era pencerahan dan juga post industri era teknologi informasi. Dan ini kita bisa dapat teori ini di bukunya dalam buku Trade, Detroit International Public ya, membagi sejarah diplomasi dalam 2 periode. Ini chapter 1 halaman 607 dan dari buku Diplomat's Handbook of International Law and Practice ya, yang diterbitkan di tahun 1979 ya. Nah, secara garis besar juga kita harus pahami bahwa perkembangan diplomasi juga ini mengalami beberapa periode ya. 5 periode non permanen atau ad hoc ya, yang meliputi masa klasik dan abad pertengahan yang berakhir di abad 15. Jadi negara-negara kota yang tadi state itu ya, negara-negara kota di Yunani dan Romawi mulai mengirim utusan secara ad hoc. Jadi ad hoc itu tidak permanen ya. Jadi bisa bergantian orangnya ya, tergantung kepentingan ya. Kalau sekarang kan kita tidak begitu saja mengganti duta besar ya, bolak-balik per bulan contohnya, nggak mungkin, nggak bisa. Nah, karena kalau sekarang kan sudah permanen. Kalau dulu ada sistemnya itu perwakilan ad hoc. Nah, ini sebetulnya cikal bakal diplomat kalau sekarang namanya. Jadi dikirim secara ad hoc ya, dan hanya tujuan-tujuan terbatas. Ya, begitupun dilakukan oleh para raja, sultan di Timur Tengah, Asia, saling mengirim utusan, termasuk raja-raja Sumatera dan juga Pulau Jawa mengirim utusannya ke India, ya, untuk mempermudah para peziarah mengunjungi situs-situs Buddha di India. Jadi kita tahu zaman kerajaan dulu ya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu kan agama yang ada itu jauh sebelum Islam datang, ya, itu sudah ada agama Buddha, Hindu, animisme, dinamisme ya. Dan salah satu tujuan ziarahnya itu ya India ya, kalau Buddha gitu ya. Hindu ya, mereka melakukan pengiriman orang raja-raja itu untuk mempermudah. Jadi orang-orang kita ziarah. Nah, begitupun sekarang ya, ziarah ke tanah suci gitu ya, ke Mekah ataupun Madinah, itu di sana kan sudah ada para diplomat kita yang siap melindungi ya atas nama negara terhadap jamaah-jamaahnya. Nah, itu. Jadi artinya fungsi pengiriman orang ini, utusan ini sudah berjalan jauh berabad-abad yang lampau. Ya. Kemudian periode kedua atau suasana Renaissance, ya, Renaissance ini reformasi dan revolusi industri, tentunya merubah wajah baru Eropa, ya, seiring dengan adanya kontak, ya, berbagai bangsa di Eropa. Artinya perlu menemukan, mengembangkan industri, ya, dan perlu mendirikan perwakilan secara permanen. Jadi kalau ad hoc ini rasanya kita tidak bisa nih, ataupun tidak akan berkembang kalau perwakilan dilakukan secara ad hoc, makanya dilakukan secara permanen. Sehingga dulu ya di Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman telah mendirikan namanya legation ya, ataupun kedutaan di ibu kota masing-masing ya, yang dan ini juga dilakukan melalui treaty di tahun 1920 antara Raja Inggris dan Imperial Jerman atau kerajaan ya waktu itu. Nah, artinya apa? Ya ini berkembang ya. Setelah abad 15 ini berkembang menjadi legion ataupun legation ya. Ada kedutaan-kedutaan, jadi tidak hanya ad hoc tapi juga mereka bertempat tinggal dan ataupun bertukar tempat ya. Negara A dikirim orang ke negara B ngirim orang ke negara A. Jadi tidak ada satu negara pun yang tidak diwakili pada saat itu. Ya, ini perkembangannya. Kemudian di abad 16 ya, Republik Venesia Italia mendirikan kedutaan permanen di Wina, Paris, Madrid ya. Dan ini terus berkembang, kedutaan-kedutaan ini menjadi secara bertahap ya. Apalagi setelah revolusi Prancis ya, diikuti oleh perang antara negara Eropa ya. Dan seiring dengan perkembangan industri, akhirnya negara-negara itu tidak bisa lagi menutup dan mengisolasi diri ya. Jadi negara-negara itu tidak bisa kemudian, aduh saya tidak butuh negara Anda, saya cukup mandiri saja, nggak bisa begitu. Ya. Makanya seiring dengan kebutuhan tersebut, maka hubungan dimulai secara intensif, ya,
Dan ini perlu dilakukan secara universal mengenai hak dan privilege para diplomat asing itu. Jadi tentu ya negara harus memastikan bahwa diplomatnya aman, nyaman di negara tempat dia bertugas gitu ya. Nah itulah jadi teman-teman sekalian ya. Jadi sejarah diplomasi ya. Tentu dari zaman baheula gitu ya kalau kata bahasa Sunda itu. Dari zaman dulu ya, sampai saat ini mengalami dinamika yang luar biasa ya. Makanya teman-teman ya harus memahami betul semangat diplomasi itu seperti apa melalui pemahaman sejarahnya ya. Bapak yakin teman-teman yang hadir di sini adalah calon-calon diplomat kebanggaan negara Indonesia. Amin ya. Nah, untuk itu juga kita harus paham ya 5 prinsip yang harus diterapkan di tiap negara ketika berhubungan dengan negara lain. Prinsip yang pertama adalah persamaan hak dan kewajiban tiap negara dalam kaitannya dengan hukum internasional. Jadi tetap segala sesuatu itu harus ada hukum yang mengatur. Segala sesuatu itu harus ada aturan yang mengikat. Ya. Dan semua negara atau semua diplomat punya persamaan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah selalu mengedepankan perdamaian secara internasional. Ini penting. Jadi kalau ada duta besar yang pekerjaannya memprovokasi, ya itu bisa membahayakan. Tapi ini harus mengedepankan perdamaian secara internasional. Dan juga yang terpenting tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jadi seorang duta besar tidak boleh berkomentar tentang keadaan atau situasi negara yang dia tempati segenting apapun. Apalagi mencaci maki, ya, menghina dan sebagainya. Dan ini sudah pernah terjadi ya beberapa kedutaan yang melakukan itu. Akhirnya kita mengajukan untuk penarikan duta besar. Ya. Dan negara tersebut harus aware juga, harus peduli, harus langsung mengambil tindakan. Karena kalau ketika negara lain sudah diberikan kesempatan atau dibiarkan mencampuri urusan negara kita, katakanlah, itu menjadi hal yang kurang baik dalam pertumbuhan demokrasi. Ya. Kemudian adanya kebebasan dalam mengakses pasar internasional. Ya, jadi adanya kebebasan. Contohnya, kita dengan adanya prinsip diplomasi ini, kita bisa menjual barang kemana saja. Ya. Khususnya ke negara-negara yang memang kita ada perwakilan diplomatik. Gitu ya. Makanya, jadi hubungan diplomatik ini sebagai satu kunci ya untuk membuka ya kesempatan-kesempatan lain baik di bidang ekonomi khususnya ya, perdagangan ataupun pasar internasional. Jadi produk-produk kita kenapa bisa masuk ke dalam satu negara secara langsung ya. Ini karena di situ juga salah satunya ada perwakilan kita gitu. Nah, gitu. Jadi kebebasan dalam mengakses ya pasar internasional. Dan juga yang kelima adalah mengacu pada cara-cara demokratis, ini penting ya. Teman-teman sekalian ya, untuk selanjutnya ya di perkuliahan kelas besar ini nanti silakan teman-teman untuk asinkronusnya ya membuat semacam tulisan ya, membuat semacam atau mungkin kalaupun ini bisa juga selain tulisan membuat sebuah pertanyaan. Atau kita sepakati saja, jangan penulisan, tapi pertanyaan. Yang kemudian nanti akan dijawab oleh temannya sendiri. Nanti Bapak akan mantau proses diskusinya yang dilakukan di forum diskusi aplikasi Lead yang ada ya di UPN. Jadi teman-teman bisa membuka aplikasi Lead, ya di situ ada forum diskusi, ya nanti Bapak akan siapkan dan silakan teman-teman menyampaikan pertanyaan ya terkait tentang definisi sejarah diplomasi ya dan perkembangannya ya, dan kemudian berdasarkan referensi yang teman-teman baca juga teman-teman bisa langsung menjawabnya. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Kemudian bisa juga yang menjawab itu membuat pertanyaan lagi untuk disampaikan kepada rekan-rekannya. Dan teman-teman bisa mencari jawaban, ya baik
di buku-buku referensi atau e-book ya, atau jurnal, artikel, atau juga tentunya di browsing ya. Banyak sekali pengetahuan tentang teori diplomasi yang bisa kita dapatkan ya. Jadi silakan ya di Asinkronusnya kita sama-sama melakukan diskusi ya untuk bertanya sebanyak-banyaknya pertanyaan, kemudian menjawab dengan sebanyak-banyaknya jawaban. Silakan bagi yang memberikan pertanyaan dan bagi yang bisa menjawab, Anda akan mendapatkan poin, tentunya akan menjadi nilai harian Anda sekalian. Ya. Demikian teman-teman semuanya, ya mudah-mudahan sehat semua. Ya, jadi Bapak harap teman-teman sudah mulai terbuka ya wawasan tentang apa itu diplomasi, sejarah perkembangan, dan juga dinamika yang terjadi. Jadi jangan lupa buka aplikasi Lead ya. Nanti Bapak siapkan forum diskusi untuk teman-teman. Jadi tugasnya membuat pertanyaan. Mudah kan? Jadi tugasnya membuat pertanyaan, kemudian menunggu temannya menjawab. Begitupun setelah ada jawaban itu boleh ditanggapi. Jadi atau teman-teman juga boleh membuat pertanyaan. Jadi satu orang satu pertanyaan ya cukup ya. Jadi teman-teman selain merespon ya jawaban ataupun merespon pertanyaan orang lain, tapi juga teman-teman juga membuat pertanyaannya. Demikian ya, mudah-mudahan cukup dipahami. Terima kasih. Akhirul kalam. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.